Halo Zeners, kali ini kita akan ajak kamu mengulas tentang film Tunggu Aku Sukses Nanti yang baru saja merilis trailer dan poster film. Ini dia si jobless boy kita. Kamu padel dong biar langsing, masa kayak begitu cabi. Makanan beresin semua tuh. Sekarang rokok gue dong. Cuma 25.000 doang ya. Dari trailer yang baru dirilis, satu hal langsung terasa. Film ini tidak bicara soal kemenangan besar, tapi soal beban kecil yang sering kita bawa pulang ke rumah. Film ini tidak banyak bicara, tidak menjelaskan semuanya, justru memilih potongan momen. Dari sana, kita bisa menangkap gambaran tokoh utama, seseorang yang tampak sedang berada di fase hidup yang menggantung. Yang menarik, konflik yang disiratkan bukan konflik besar ala melodrama. Ia hadir dalam bentuk yang lebih akrab. Perbandingan, keheningan, dan rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Trailer ini seolah ingin berkata, cerita besarnya bukan tentang sukses, tapi tentang menunggu sambil tetap bertahan. Jika Zeners kaitkan dengan sosiologi keluarga, apa yang disiratkan di trailer ini sangat relevan dengan konsep keluarga besar sebagai ruang representasi sosial. Dalam banyak masyarakat komunal termasuk Indonesia, keluarga bukan hanya tempat pulang, tetapi juga etalase sosial. Setiap anggota keluarga membawa statusnya masing-masing, pendidikan, pekerjaan, pencapaian hidup. Semua itu sadar atau tidak dirajut menjadi nama baik keluarga besar. Ryan? Yes sir. Here. Take care. Thank you kali maksudnya. Mabe. Di titik inilah tekanan muncul, bukan karena keluarga tidak sayang, melainkan karena ada dorongan kolektif untuk tampak berhasil bersama. Trailer Tunggu Aku Sukses Nanti menangkap ketegangan itu dengan halus. Bagaimana perbedaan status sosial di dalam satu keluarga bisa melahirkan perasaan tertinggal tanpa harus ada tokoh yang benar-benar jahat. Film ini tampaknya tidak ingin menggurui. Ia juga tidak menawarkan solusi instan. Yang dijanjikan justru ruang refleksi tentang definisi sukses, tentang waktu hidup yang berbeda-beda, dan tentang bagaimana keluarga kadang mencintai dengan cara yang terasa menekan. Soal rumah produksi, nampaknya Rapi Film benar-benar membuka musim Lebaran 2026 dengan sebuah drama keluarga yang terasa akrab. Eksekutif produser Sunil Samtani menyebut film ini sebagai potret realitas sosial yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Momen Lebaran menurutnya kerap menjadi ruang terbuka bagi interogasi personal yang seringkali tidak disadari dampaknya. Ini topik yang saya rasa sangat relate, realitas, dan semua orang mungkin merasakan. Dan menurut saya, isu ini juga mencerminkan apa yang dialami banyak orang saat Lebaran, kata dia dalam konferensi pers. Film yang diarahkan sutradara Naya Anindita ini tidak berbicara tentang pencapaian, melainkan tentang kegelisahan yang kerap hadir diam-diam di tengah kumpul keluarga besar. Lebaran dalam film ini tidak semata diposisikan sebagai ruang perayaan. Ia menjadi ruang sosial, tempat standar kesuksesan dipertemukan, dibandingkan, lalu dinilai. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar ringan justru berubah menjadi tekanan. Tentang kapan menikah, kapan punya anak, kapan lulus, hingga perubahan fisik yang tak luput dari komentar. Bagi Naya sendiri, cerita ini bukan sekedar hasil pengamatan, melainkan pengalaman personal. Ia mengakui karakter Arga, tokoh utama dalam film, mewakili sisi dirinya sendiri. Tekanan untuk membuktikan diri di hadapan keluarga besar bukanlah hal yang asing baginya. Kedekatan emosional itu membuat proses kreatif film ini berjalan lebih jujur dan intuitif. Saya itu sebagai Arga juga di keluarga saya sendiri. Saya paham betul perjuangan bagaimana mengeluarkan keluarga saya dari bayang-bayang keluarga besar. Saya juga yakin di keluarga kalian pasti ada Arga-Arga juga, kata Naya. Film ini mengikuti perjalanan hidup Arga yang diperankan oleh Ardit Erwanda.
sosok yang setiap lebaran selalu menjadi sasaran komentar, sindiran, dan perbandingan dari para tante dan kerabat. Alih-alih menjadi momen pulang yang hangat, lebaran justru berubah menjadi pengalaman yang membuatnya merasa terasing di tengah keluarganya sendiri. Tunggu Aku Sukses Nanti menjadi film kedua Naya yang hadir di momen lebaran. Setelah sebelumnya, Komang berhasil meraih 3 juta penonton. Meski demikian, Naya memilih untuk tidak membebani film terbarunya dengan target angka. Harapannya sederhana, film ini bisa menemukan penontonnya secara emosional. Aku hanya berharap film ini bisa relate sama teman-teman, bisa diterima, dan ya semoga hasilnya juga sangat baik, kata dia. Selain Adit Erwanda, film ini diperkuat oleh jajaran aktor dan aktris lintas generasi, mulai dari Lulu Tobing, Aryo Wahab, Afgan Shahreza, Sarah Sechan, Ninik Elkarin, Ayu Laksmi, Jani Aditya, hingga Soleh Solihun, membentuk lanskap keluarga besar yang terasa hidup dan berlapis. Film Tunggu Aku Sukses Nanti dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari Lebaran tahun ini.